Halo semuanya, kembali lagi bersama Novel Story. Kali ini saya akan melanjutkan Lord Suiying versi novel lanjutan dari yang kemarin. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja. Suiying mendongak ke arah langit yang jauh. Tak lama kemudian, celah di ruang angkasa muncul beberapa ratus kilometer jauhnya, dan sesosok tubuh keluar darinya. Sosok ini kembali menatap Suiying, dan begitu pandangan mereka cocok, mereka berdua menyeringai. Sosok itu kemudian segera menghilang, berteleportasi. Suiying membuka pintu utara, dan saat melewatinya, dia bisa melihat seorang lelaki tua berambut hitam berdiri di hadapannya. Suiying, orang tua berambut hitam itu tertawa. Kepala Istana Chen, pada kesempatan apa kamu berkunjung hari ini? Suiying berbalik ke samping saat dia mempersilakan tamu itu masuk. Bahu-membahu, mereka berjalan masuk. Tentu saja aku di sini karena suatu alasan. Tapi sebagai tambahan, ini pertama kalinya aku mengunjungi kota Sungai Putih. Lumayan, cukup indah. Di sela-sela pujian, kepala Istana Chen tertawa. Suiying, kamu pasti tahu cara memilih lokasi yang bagus. Menurutku terakhir kali kita bertemu, sekitar 30 tahun yang lalu, lokasinya berada di pantai sebuah pulau. Pemandangan di sana juga sungguh indah, sedemikian rupa sehingga membuat takjub, bahkan aku. Sejujurnya, kalian berdua, sebagai suami istri, benar-benar mampu dalam memilih tempat tinggal. Bahkan aku belum pernah mengunjungi banyak lokasi ini sebelumnya, meski sudah tinggal selama hampir 2000 tahun. Itulah sebabnya, Kepala Istana Chen, kamu juga harus mencoba melakukan tur ke seluruh dunia klan Xia satu kali, mengunjungi setiap tempat yang ada, jawab Suiying. Aku harus mencari ke seluruh dunia saat aku mencari Jenderal Iblis, dan itulah sebabnya aku tahu kemana harus membawa Jing Qiyu. Jika kamu berencana melakukan perjalanan ini, aku bisa memberimu rencana perjalanan. Meski begitu, sejujurnya, akan lebih baik bagimu untuk perlahan-lahan menikmati melihat seluruh dunia, orang-orang yang berbeda dengan budaya yang berbeda dari berbagai daerah semuanya benar-benar menarik. Kepala Istana Chen menggelengkan kepalanya. Haha, aku terlalu sibuk untuk itu. Pada saat itu, dua sosok berjalan dari koridor jauh mansion. Salah satunya adalah Jing Qiyu, mengenakan jubah biru tengah malam. Mengikuti di belakangnya adalah Wu Lei yang berambut putih. Pria tua berambut putih itu menghampiri dan berbisik pada Suiying, semuanya sudah siap, Tuan. Suiying membalasnya dengan mengangguk. Penyihir Jing Qiyu, sudah lama tidak bertemu. Kepala Istana Chen tersenyum. Dia menaruh harapan besar pada Jing Qiyu. Saat itu, dia menjadi transenden lebih lambat dari Suiying, tapi dia masih seorang penyihir. Penyihir diketahui berkultivasi agak lambat pada tahap awal, sementara kebanyakan dari mereka baru mulai mengembangkan sihir setelah menjadi dewasa. Pengetahuan dan pengalaman adalah faktor penting untuk menjadi seorang penyihir. Dan karena alasan itu, Jing Qiyu yang telah menjadi seorang transenden pada usia itu berarti dia juga luar biasa. Satu-satunya masalah adalah saat itu, kejayaannya telah dikalahkan oleh Suiying. Selain dia, Yuan King juga menerima perlakuan serupa. Yuan King telah menjadi seorang transenden pada usia 30 tahun, 2 tahun lebih lambat dari Suiying, namun masih lebih awal dari Qi Qiubai. Lebih jauh lagi, dia memahami arti sejati terang dan gelap tingkat 3 saat dia melangkah ke alam transenden. Itu berarti dia memiliki bakat bawaan yang hebat. Bagaimanapun juga, Suiying tetap menjadi sosok yang paling mempesona pada masa itu, begitu terang hingga cahayanya menghalangi semua sosok lainnya. Dia secara terbuka diakui sebagai transenden dengan bakat bawaan terhebat sepanjang sejarah klan Xia, dan bahkan Dewa Penyihir dan Dewa Iblis Agung bersedia membayar berapapun harganya untuk menghadapinya. 100 tahun telah berlalu sejak saat itu, dan Jing Qiyu serta Yuan King kini mulai mengeluarkan cahaya mereka yang menyilaukan. Karena senjata Dewa Leluhur Salju, Jing Qiyu dirawat dengan baik oleh klan Xia, sementara Suiying juga melakukan yang terbaik untuk membantunya, yang memungkinkannya menjadi Sein Mage tingkat puncak dengan mudah. Dia sekarang berada di peringkat ke-9 dalam daftar orang suci. Yuan King bahkan lebih mempesona. 30 tahun setelah penyerangan ke markas besar fraksi iblis, Yuan King menguasai arti sejati terang dan gelap kelas 3, dan tidak lama kemudian, dia bahkan mencapai alam tahap 2 di dalamnya. Meskipun kecepatan kultivasinya tidak secepat Suiying, kecepatannya masih jauh lebih cepat dibandingkan Qi Qiubai saat itu. Dia sekarang adalah orang suci peringkat ketiga. Adapun yang pertama, tentu saja, itu adalah Suiying. Dia pernah meminta untuk dikeluarkan dari daftar, karena dia tidak punya alasan untuk berada di sana, tapi itu harus dilakukan oleh seseorang dengan otoritas yang lebih tinggi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan hanya karena dia menginginkannya terjadi.
Tidak ada yang meragukan kekuatan Sui Ying. Bahkan dengan kekuatan tempur yang ditampilkan 100 tahun sebelumnya, hanya demigod yang berada di peringkat 10 besar yang mungkin mampu menekan Sui Ying sendirian. Memang benar, sudah lama sekali. Kepala Istana Chen, kamu seharusnya memberitahu kami sebelumnya bahwa kamu akan datang, kata Jing Qiyu. Kelompok itu mengobrol satu sama lain di sisi tempat latihan. Para murid yang mempelajari teknik tombak di bawah bimbingan Sui Ying tidak berani bersantai karena mereka semua berteriak dan berlatih. Mereka tidak dapat mendengar apa yang sedang didiskusikan oleh kelompok Sui Ying, meski jaraknya cukup jauh, namun teriakan mereka relatif nyaring jika terdengar bersamaan. Tiba-tiba tanah bergetar. Sui Ying dan yang lainnya berbalik menuju pintu utara. Di balik pintu ini, sekelompok satria muncul di gang. Mengendarai kuda mereka yang kuat, mereka segera berkerumun di sekitar seorang pria berotot berjubah emas yang datang berjalan mendekat, kelompok bawahannya mengikuti di belakang. Apakah mereka mencarimu, Sui Ying? Kepala Istana Chen tertawa. Sui Ying mengangguk. Penglihatannya beralih ke seorang remaja berjubah perak yang berdiri di samping pria berotot itu. Remaja ini membawa kotak tombak di punggungnya, di dalamnya terdapat tombak yang terbelah menjadi dua. Sedikit kesan arogansi terlihat di ekspresi remaja itu. Melihat remaja ini, Sui Ying tidak bisa menahan perasaan marahnya, dan dia menunjukkan kerutan. Kakak senior, para murid yang sebelumnya telah melatih teknik tombak mereka semua berteriak kegirangan, berapapun usia mereka. Remaja berjubah perak itu berkata, ini adalah guruku saat ini. Dia adalah seorang ksatria peringkat legenda. Peringkat legenda. Ya Tuhan, ini. Para remaja yang berasal dari berbagai klan biasa semuanya terkejut ketika mendengar kata-kata peringkat legenda. Bagi mereka, pangkat legenda mungkin hanyalah mitos belaka. Wah, kakak senior, kamu benar-benar menghormati seorang ksatria peringkat legenda sebagai seorang guru. Sungguh menakjubkan. Para remaja semuanya bersemangat. Di klan Xia, memberi hormat kepada banyak guru adalah sesuatu yang sering ditemui. Remaja berjubah perak itu memandang ke arah Sui Ying dengan alis terangkat dan dengan angkuh berkata, Saudara Dongbo, mengapa kamu tidak menyapa guruku setelah melihatnya? Panjang Tian Yun, seorang pemuda berjubah merah, berusia 20 tahun dan saat ini merupakan murid tertua di antara mereka yang melatih teknik tombak mereka di sana, berteriak dengan marah, bagaimana kamu bisa memperlakukan guru kami seperti ini? Kamu sebenarnya telah mengikutinya dan mempelajari teknik tombak darinya secara total selama 12 tahun. Klanmu berhutang banyak, dan guru kamilah yang membantu mereka melunasinya. Kamu selalu suka berkelahi, dan setiap kali kamu terluka parah, guru kamilah yang merawatmu. Dia memberimu makan, mengawasimu kamu tumbuh, dan memperlakukanmu sebagai orang yang dicintai. Kamu diam. Remaja berjubah perak itu berteriak dengan marah. Kamu bahkan berani memintaku tutup mulut. Remaja berjubah merah itu membalas dengan marah. Dialah yang tidak punya hati. Remaja berjubah perak itu balas berteriak. Saat itu, aku seharusnya menjadi muridnya, bukan hewan peliharaan. Memukuli, memarahi, menghukumku, dia bahkan tidak memperlakukanku sebagai manusia. Jika itu masalahnya, aku memutuskan untuk membuat terobosan total bersamanya. Namun demikian, saya, Long Tianyun, akan mengingatnya atas kebaikan masa lalunya dan secara alami akan membalasnya. Kamu benar-benar berpikir guru seharusnya tidak menghukummu. Kamu mengambil uang yang seharusnya kamu berikan kepada saudari murid sebagai mas kawinnya dan sebaliknya pergi ke rumah bunga dan menghabiskan semuanya untuk anggur dan pelacur. Uang itu adalah mahar saudari murid. Apakah kamu masih menganggap menghukummu itu salah? Berapa jumlah uang yang kecil itu untuk guru? Dia menghukumku hanya karena sedikit uang. Remaja berjubah perak itu mencibir. Aku malu. Sui Ying menggelengkan kepalanya. Saat itu, dia telah membuka sebuah restoran, dan karena dia sedang melatih teknik tombaknya, dia juga bersedia mengajari beberapa anak yang tinggal di dekatnya secara gratis. Namun, karena penampilannya yang sakit-sakitan, hampir tidak ada seorang pun yang datang untuk belajar darinya, totalnya ada 3 anak. Remaja berjubah perak, Long Tianyun, adalah saudara murid tertua. Selain dia adalah Chen Qin, seorang gadis yang menikah, dia adalah saudara perempuan murid kedua. Yang saat ini berdebat dengan Long Tianyun adalah saudara murid ketiga, Ye Qing. Sui Ying memandang ke arah remaja berjubah perak itu, dalam hati tidak setuju. Dia menyaksikannya secara bertahap tumbuh dari masa mudanya yang kurus dan lemah. Karakternya tidak menyenangkan, dan meskipun Sui Ying sering membimbingnya, kepribadiannya yang terlalu baik malah menimbulkan permusuhan. Jika bersama selama 12 tahun, seseorang akan mengumpulkan kasih sayang bahkan terhadap seekor kucing atau anjing, lalu bagaimana dengan seseorang
Terlebih lagi, dengan kondisi hati Sue Ying saat ini, dia sama sekali tidak marah pada bocah ini. Dia hanya membenci besi karena tidak bisa menjadi baja. Siapa sangka bocah ini akan memanggilnya saudara Dongbo saat melihatnya. Memang, dia tidak lagi memperlakukannya sebagai guru dengan cara apapun. 12 tahun kebaikan kini telah berubah menjadi abu. Baiklah, Sue Ying berteriak. Saat dia berbicara, saudara murid ketiga, Ye Qing, dan Long Tianyun segera berhenti. Kakak Dongbo, benar-benar kakak Dongbo yang baik. Sue Ying memandang ke arah Long Tianyun. Beranikah aku bertanya apa yang kamu, Long Tianyun, yang sekarang menjadi murid ksatria peringkat legenda, lakukan di sini? Aku memanggilmu Kak Dongbo hanyalah tanda kasih sayang kita di masa lalu. Remaja berjubah perak, Long Tianyun, mendengus. Mengenai alasan aku ada di sini, sebenarnya itu untuk alasan yang bagus, sesuatu yang benar-benar menyenangkan bagimu. Sungguh suatu hal yang menyenangkan. Tatapan Sue Ying menyapu kelompok di depannya, termasuk pria bermata emas. Saat itulah pria memegang emas tersenyum ini. Saya, Macan Pasir, telah tinggal di kota Sungai Putih selama bertahun-tahun, dan saya pernah mendengar bahwa ada sebuah restoran di sini yang dimiliki oleh Dongbo, seorang seniman yang luar biasa. Baru hari ini saya akhirnya mendapat kesempatan untuk itu, bertemu dengannya. Seorang seniman. Di tempatnya, kepala istana Chen mulai tertawa. Sue Ying yang agung dan agung telah disebut sebagai seorang seniman. Situasi ini sungguh menarik. Sue Ying memberikan anggukan kecil. Scarlet Flame Knight, Sand Tiger. Aku sudah lama mendengar namamu. Aku bertanya-tanya, kenapa kamu datang ke sini hari ini? Remaja bermata perak, Long Tianyun membelalakkan matanya. Guruku datang hari ini. Tianyun, hentikan. Pria memegang emas itu mengerutkan kening. Ya, Long Tianyun segera menutup mulutnya dengan patuh. Dia benar-benar menghormati dan patuh terhadap pria ini. Pria memandang emas itu terus berbicara sambil tersenyum, saya di sini hari ini karena saya mendengar Anda memiliki murid yang baik bernama Ye Qing. Kamu Qing. Sue Ying mengerutkan keningnya. Selama 100 tahun ini, dia telah mengajari orang-orang beberapa teknik tombak sederhana sesuai takdir. Di antara murid-muridnya, hanya sedikit yang dia sukai. Satu-satunya yang bakatnya dapat menarik minatnya adalah murid ketiga, Ye Qing. Sebagai perbandingan, bakat murid tertua Long Tianyun, murid kedua, Chen Qin, dan semua murid lainnya cukup luar biasa. Meskipun dia mengamati mereka sesuai dengan kemampuan mereka, kemungkinan besar mereka memiliki peringkat legenda sangat rendah. Lagi pula, meskipun guru itu penting dalam hal kemajuan muridnya, bakat mereka sendiri bahkan lebih penting. Ye Qing dapat dianggap sebagai individu dengan bakat yang relatif hebat. Kamu Qing. Laki-laki memandang emas memandang ke arah Ye Qing. Senior Sen, jika kamu membutuhkan sesuatu, kamu bisa mencariku saja. Kenapa kamu malah mencari guruku? Remaja memandang merah itu bertanya dengan marah. Laki-laki menggenggam emas itu menjawab, saya datang bukan untuk mencari masalah. Saya di sini untuk menerima Anda sebagai murid saya. Terima aku sebagai muridmu. Ye Qing kaget. Sue Ying juga relatif terkejut. Mencuri murid orang lain. Pria berjubah emas itu tertawa. Haha, aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa remaja yang disukai putriku adalah kamu. Meskipun kamu pernah Baik, sampai di sini saja cerita kita kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga kalian semuanya karena terhibur. bakatmu relatif bagus, kamu sebaiknya menerimaku sebagai gurumu. Bergabunglah dengan Kastil Api Merahku dan jadilah murid di bawah sekolahku. Lakukan itu, dan aku bisa memberimu kepastian untuk menjadi serdadu legenda. Aku pasti akan memberimu teknik budidaya ki terbaik, yang akan membuatmu berkultivasi lebih cepat. Haha, aku bahkan akan memberimu senjata yang lebih baik, dan kamu kemudian bisa menjadi menantuku. Kita semua akan menjadi satu keluarga besar. Kota Sungai Putih sangat besar, dan dengan kekuatan Ye Qing saat ini, dia secara alami memasuki fisik Satria Api Merah, Harimau Pasir. Baik, sampai di sini saja cerita kita kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, semoga kalian semuanya terhibur.